Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Novita Sari Manurung. Kali ini kita akan mempelajari mengenai menelaah struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Jika kalian perhatikan, ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan ini kita akan mengulangnya kembali agar kalian dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu kalian mampu menelaah atau menentukan struktur dan kebahasan teks laporan percobaan. Jadi, jangan skip video ini agar kalian memahami bagaimana cara menelaah yang baik dan benar. Struktur teks laporan percobaan terbagi atas dua. Yang pertama, struktur umum, dan yang kedua, struktur khusus. Struktur umum terdiri atas dua, yaitu umum dan uraian. Umum artinya adalah menjelaskan mengenai klasifikasi dari sesuatu, hewan, alam ataupun tumbuhan ataupun sebagainya yang dibahas secara umum. Dan di bagian uraian menggambarkan sesuatu secara rinci, baik itu bagian per bagian ataupun ciri khas dari makhluk hidup yang dibahas. Nah, ini bisa kalian buka di buku paket di halaman 24. Adapun contoh struktur umum, yaitu yang pertama ini kita sebut dengan pernyataan umum dan yang kedua uraian. Pernyataan umum berisi Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Kemudian diuraikan, Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet. Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari. Venus berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Nah, ini yang harus kalian pahami. Ingat, di bagian awal pastilah merupakan pernyataan umum. Nah, yang harus kalian ketahui bagaimana menentukan uraiannya. Nah, jika kalian membaca suatu teks dan terdapat ciri-ciri khas atau penjelasan mengenai suatu topik yang dibahas, maka itu bisa disebut sebagai uraian. Nah, seperti contoh pada bagian nomor 2 ini. Nah, seperti itulah menelaah atau menentukan struktur dari teks laporan. Kita lihat di struktur khusus ya. Di struktur khusus ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Terdiri atas 6, judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Adapun kalau kita bagi ini menjadi struktur umum, nomor 1 dan nomor 3 merupakan struktur umumnya, sedangkan nomor 4 sampai 6 merupakan uraian. Contohnya bisa kalian buka pada buku halaman 17 sampai 20. Di sini dijelaskan secara rinci mengenai suatu laporan mengenai jaringan silem. Adapun struktur khususnya bisa kalian lihat secara rinci dan kalian pasti mudah sekali menentukannya karena tadi sudah Ibu katakan dengan jelas bagian-bagian dari struktur umum dan uraiannya. Adapun kaidah kebahasaan dari teks laporan percobaan sedikit Ibu tambahi, ada 3 yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama ada kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah kata-kata menyatakan suatu tindakan secara aktif. Contohnya, kelelawar mendengar dari jarak 1 km. Di huruf tebalkan ini merupakan kata kerja aktif, yaitu mendengar. Mendengar merupakan kata kerja aktif, yaitu melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua ada kata tugas. Kata tugas ini memiliki banyak jenis, bisa preposisi, bisa kata hubung. Contoh-contohnya apa saja? Yaitu ketika, maka, kah. Kemudian yang ketiga ada kata benda. Kata benda adalah kata yang menunjuk suatu benda. Contohnya tangkai bunga, perumahan, padi, atau belalang. Dan masih banyak lainnya. Nah, inilah kebahasan teks laporan percobaan yang harus kalian pahami juga ketika kalian menentukan atau menelaah suatu teks laporan percobaan. Demikianlah pembelajaran hari ini.
Kiranya apa yang sudah kalian pelajari bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan melalui Google Classroom. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.